terutama nih jangan rusuh sebenarnya. Iya. Rusuh itu udah kayak, kalau kamu merasa diri kamu harus berantem atau rusuh, lebih baik nggak usah dukung orang-orang main sepak bola gitu. Karena apa? Buat apa gitu? Itu nggak ada fungsinya di dunia sepak bola. Kalau misalnya sekali kita mau berantem, misalnya rivalitas kental banget, terus ketemu antar supporter, aku bukan bilang boleh ya. Tapi kalau kita lihat di luar, hooligan luar, mereka tangan kosong kok. Berantem, yang jatuh ditinggal karena dia udah nggak mampu apa-apa. Kalau di sini kan enggak. Kalau nggak sampai ditusuk, dibakar, ya nggak selesai kan? Itu yang aneh di fans kita, ngapain gitu? Apa-apa. Kalau di sini kan enggak. Kalau nggak sampai ditusuk, dibakar, ya nggak selesai kan? Itu yang aneh di fans kita, ngapain gitu? Kalau di TV, kata-kata kotornya kan di mute, lalu muncul lagi. Ada waktu sebelum virus ini kan. Ini ya maaf ya apa itu pecinta sepak bola Indonesia ini dengarnya mungkin dikoreksi kalau saya salah ucap. Di Piala Menpora itu katanya sih Bang ya, yang jadi wasit itu kebanyakan anggota Polri, TNI lah. Kalau TNI kan emang tegas gitu ya, tegas dan tanpa kompromi. Jadi pas Piala Menpora itu kalau ada pelanggaran sedikit langsung kartu kuning, kartu merah. Tapi tidak sedikit dan banyaknya ya. Salah satu ada kesalahan yang kayak advantage gitu tadi ya. Ya, terus ya namanya juga bukan lisensi FIFA ya. Bukan lisensi FIFA. Tapi ada ya kebanyakan gitu. Kalau menurutmu emang perlu nggak kalau wasit-wasit diambil dari TNI? Soalnya TNI kan emang tegas pemberani gitu. Tetap dengan jalur kualifikasi ya. Maksudnya dia harus terkualifikasi untuk menjadi seorang wasit. Entah apapun dia itu seorang aparat atau bukan. Pak, maksudku gini, dia harus belajar dulu dong wasit yang dengan baik yang benar. Apa yang sebenarnya harus dilakukan ataupun tidak. Yang jelas kalau kita pikir zaman dulu ada Pierluigi Collina, di mana dia wasit terbaik dunia, dia nggak bisa terintimidasi sama lawan. Mungkin kalau misalnya kita ambil dari aparat, dia nggak akan terintimidasi sama pemain. Iya. Tapi setidaknya Collina punya pengetahuan yang sangat luar biasa tentang sepak bola, tentang perwasitan juga. Kalau mereka ini apakah punya kualifikasi? Nggak harus sama Collina, enggak. Tapi kan setidaknya kualifikasi yang kita butuhkan di kompetisi Indonesia seperti apa? Itu aja deh dasarnya. Kalau sudah oke ya, aku rasa nggak apa-apa. Silakan. Berarti wasit ini harus ada kualifikasi terus ada edukasi lagi ya Bang ya. Jelas. Soalnya banyak keputusan wasit-wasit yang dinilai oleh supporter Indonesia ini yang merugikan timnya masing-masing itu ya. Iya betul. Bisa jadi ya namanya human error. Kembali lagi tadi ke VAR. Kalau misalnya dibantu oleh VAR itu sangat membantu. Goal line teknologi sangat membantu. Kualifikasi dia sebagai wasit oke. Kalaupun ini dari aparat nggak ada masalah. Justru bagus. Itu masalah intimidasi atau enggak kan? Kalau dia nggak bisa diintimidasi sama pemain kan bagus. Nyaman aja perjalanan dia sebagai pemimpin pertandingan. Cuma gitu edukasinya ya Bang ya. Betul. Terus kalau mengomentari, tahu Bung Valen ya jeger Bung Valen jebret Simanjuntak. Ya itulah dia suka trek-trek itu ya. Jebret itu kan kemarin banyak dikomentar oleh para netizen, katanya dia hyperbola. Hyperbola soalnya kan komentarnya kan agak lebay gitu. Terus ada salah satu yang mengkritik yaitu dari tim Bali United ya, mengatakan kalau Bung Valen ini juga kayak komentarnya ini yaitu kurang bagus Mas Yan. Jadi ada yang bilang kurang bagus, hyperbola juga terlalu lebay. Sampai Bung Valen ini di Instagramnya itu sampai mengungkapkan kalau dia itu mau pensiun di dunia komentator sepak bola. Dan dia mau jadi komentator F1. Kalau menurutmu ini menyikapi Bung Valen ini gimana Bang? Gini, komentator kalau begitu tuh. Sebenarnya di sisi komentator ini kan dia
bisa dibilang ini salah satu seni gitu loh. Seni untuk kita yang nonton. Bener kan? Iya. Zaman ada radio dulu cuma kita dengerin lewat radio. Gimana kalau dia nggak seru? Iya. Soalnya Oke, kita anggap sekarang VAR mengurangi seni bola. Supporter udah nggak ada, lebih hilang lagi seninya. Sekarang komentator yang berseni diserang juga. Emang mau semua seni harus dihilangkan gitu? Dan pertanyaannya kamu mau seni di komentator ini tetap ada atau enggak? Orang seni di supporter udah hilang, orang seni di sepak bola pakai VAR udah hilang. Yang dia anggap suka dilawan, dibiarin. Kalau yang dianggap nggak suka dilawan, kan lucu. Iya. Sekarang mana itu seni di VAR? Tapi giliran orang yang komentator berseni, jangan berseni lah. Sekarang kamu minta seni di VAR tapi komentator nggak boleh berseni, gimana? Anggap aja itu seni, itu keseruannya dia, ekspresinya dia. Kita ikutin aja, dengerin. Toh kita juga nonton kok. Iya. Mau gimana? Sampai kemarin tuh ada gerakan mood massal. Jadi itu nonton TV tapi di mood. Gara-gara Bung Valen yang komentar itu. Iya. Terus sampai Bung Valen sampai ngelaporin itu loh. Jadi banyak akun-akun hatersnya dia ngata-ngatain Bung Valen tuh kurang pantas, sampai Bung Valen itu nyewa pengacara buat. Saya rasa gini sih, orang-orang ini pertanyaan suka main PS atau enggak sih? Mereka suka main game nggak sih? Mereka nggak capek dari SD sampai sekarang gede dengerin John Champion? Apa itu John Champion? Komentatornya di bola gitu kan? Oh iya. Di game kan John Champion, I am John Champion, and with Jim Beglin atau Peter Drury. Iya. Dia tetap John Champion yang komentatorin. Tapi mereka nggak protes tuh, nggak bosen ngeliat John Champion. Aduh, dengerin John Champion udah mute aja gamenya. Kan nggak gitu juga kan? Kan itu komentatornya. Apa nggak bosen sama terus dari dulu juga ya. Kalau heboh atau enggak kan standarnya komentator gitu loh. Mana menurutku John Champion mulu dari dulu. Ya udah. Itu kenapa terjadi? Karena dia pinter. Dia digunakan karena dia pinter. Seheboh enggaknya ya udah dia pinter aja. Kalau kita punya yang heboh, kenapa enggak? Iya. Aku suka nonton stand up komedinya Panji Pragiwaksono ya. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada yang sedikit lebih baik. Iya. Ya kalau dia sedikit lebih beda ya udah, jalanin aja. Tapi emang yang kayak gitu ada pro ada kontra. Ada yang suka banget, ada yang nggak suka banget karena dia berkarakter kan gitu. Iya, berkarakter itu. Iya, itu Bang. Ya udah. Karakter. Soalnya kan Bung Valen ini karakternya emang beda dari penyiar-penyiar yang lainnya. Makanya kalau saya lihat Bung Valen sepak bola ya, komentar sepak bola meskipun belum gol itu tapi seru gitu loh. Ya kan, buat kalian-kalian yang ngelawan Bung Valen ya. Iya. Mending kalau ketika kalian nonton ada komentatornya Bung Valen, sampingnya kalian main PS. Iya. Tanding nih. Udah biarin aja komputer lawan komputer. Jadi kalian dengerin John Champion. Jangan Valen yang kalian dengerin. Ya enggak? Mending dengerin John Champion aja udah. Ayo. Kan lucu kan, buat apa gitu ngelawan. Sampai ini termasuk kubu Bung Valen atau no kubu? Setidaknya saya memberikan dukungan untuk pekerja seni satu ini nih. Iya. Bukan berarti saya suka dia ataupun saya bela dia, enggak. Cuma kan ya udah biar dia jalanin tugasnya, itu salah satu keseruan aja di bola. Benar. Saya rasa gitu sih. Iya. Soalnya banyak keseruan yang kayak udah diprotes hilang, tapi sekarang yang sesuatu yang seru malah jangan ada lah, kan lucu kan. Malah lucu Bang. Ya. Jadi pertandingan final semalam itu antara Persija sama Persib itu kan penyiarnya kan ada 3. Jadi Bung Rendra, Bung Valen sama satunya sini aku nggak tahu namanya. Jadi ciri khasnya Bung Valen kan mesti kalau komentar gitu. Tapi itu dia hilangkan. Jadi nonton bola sekarang kayak nggak seru karena karakternya Bung Valen emang dia hilangkan. Tapi itu juga gini lah, kita bisa pikirkan lagi ke depan. Siapa tahu sih usia orang. Iya. Bener gak? Sepak bola akan ada sampai nanti. Iya. Tapi apakah Bung Valen ini akan ada sampai nanti juga? Dia kan juga nggak abadi gitu. Ada saatnya dia tua. Ada saatnya dia juga pensiun. Kita nggak akan dengerin dia lagi tuh. Iya. Atau mungkin ada yang muncul yang mirip sama dia. Terus apa kita mau protes panjang waktu sampai sepak bola sampai nanti kan nggak juga. Biarin aja ada. Kalau udah nggak ada, pertanyaannya apakah kita merindukan dia? Sosok yang model-model seperti ini komentator, atau malah kita lupa? Iya, kita lupakan, itu terserah kita gitu loh. Tapi kan itu ada masanya aja. Barangkali ntar ada lagi Bung Restu masuk jadi komentator yang seru, bisa jadi. Iya, bisa siapa yang ngira gitu loh.
Jadi ya kita nikmatin aja lah. Iya. Kalau saya rasa sih kita nikmatin aja, nggak perlu. Kalau kita malah ngomentatorin sesuatu yang nggak kita suka, lalu berharap itu enggak, ya nggak bisa gitu juga dong. Kita harus adil. Gitu. Oke bang. Oke. Untuk yang terakhir pesanmu bang terhadap supporter Indonesia, khususnya yang mendukung tim-tim klub Indonesia, kamu sebagai Aremania ya. Pesanmu apa bang buat supporter Indonesia ini agar sepak bola ini lebih baik lagi, terutama di musim corona ini kan tanpa penonton ya bang ya. Ya. Juga tentang rivalitas. Kalau ngomongin bonek kayaknya bukan porsiku ya. Iya, bukan ya, porsi sama rival Arema. Rivalitas yang sehat. Jadi gini, apa bang? Kita sabar dulu sembari kita tetap dukung tim kita. Sebenarnya kalau buat kita yang mampu, buat kita yang punya duit berlebih, kan bisa aja datengin ke kantor-kantornya, kita bisa kasih bantuan seperti itu. Itu bisa jadi, kenapa enggak? Itu namanya dukungan finansial. Atau kalau misalnya kita dukungan moral, kita tetap dukung mereka, beli merchandise-nya juga. Iya. Kita juga apapun yang mereka lakukan kita dukung, terutama tentang jalannya kompetisi. Karena apa? Kalau nggak ada kompetisi, ini klub bola nggak akan hidup ini. Iya. Betul kan? Iya, benar. Kita gimana caranya apa yang kita cintai tetap hidup. Kita dukung aja, entah secara finansial tadi, secara moral juga. Terus ya jangan capek-capek untuk menikmati proses dalam artian ini bakalan jalan kayak gimana. Nanti ketika kita memang saatnya mendukung ya kita jalanin, saatnya mendukung. Kalau memang nggak harus mendukung di stadion ya nggak dulu, nggak apa-apa. Pokoknya nikmatin aja prosesnya. Terutama nih jangan rusuh sebenarnya. Iya. Rusuh itu udah kayak, kalau kamu merasa diri kamu harus berantem atau rusuh, lebih baik nggak usah dukung orang-orang main sepak bola gitu. Karena apa? Buat apa gitu loh? Itu nggak ada fungsinya di dunia sepak bola. Kalau misalnya sekali kita mau berantem, misalnya rivalitas kental banget, terus ketemu antar supporter, aku bukan bilang boleh ya, tapi kalau kita lihat di luar, hooligan luar, mereka tangan kosong kok, berantem, yang jatuh ditinggal, karena dia udah nggak mampu apa-apa. Kalau di sini kan enggak. Kalau nggak sampai ditusuk, dibakar, ya nggak selesai kan? Itu yang aneh di fans kita. Ngapain gitu? Dukung, kalah, oke sebel. Tapi kan nggak harus ngebunuh orang. Nah, itu yang bisa kita pelajari. Masalah mental sebenarnya. Kita harus perbaiki sebagai fans. Emang fanatik, tapi nggak perlu ada maut. Iya. Fanatik itu boleh. Memang cenderung ke maut ya. Tapi sebaiknya kita janganlah. Pinter-pinter aja kita lah. Pinter-pinter aja. Itu aja sih. Kalau aku bilang, tetap nikmatin aja, meskipun mau ke stadion, meskipun mau ke TV, semuanya tetap bisa dinikmati dengan baik kok. Asal kita enjoy aja sama, kalau kita sudah suka sepak bola, udah dukung-dukung aja kok. Iya. Gitu. Tapi ini yang perlu saya poinin ini, tadi sampean bilang kalau kita ada uang berlebih, kita bisa bantu klub kesayangan kita bisa, ya. Ini itu kenapa enggak? Emang dari dulu dari Aremania itu banyak yang begitu, Bang. Memang. Dan saya juga sempat dijelaskan oleh manajemen Arema kalau memang ada beberapa pihak yang secara langsung menyumbang kepada Aremania dan dia nggak mau disebutkan namanya. Betul. Itu terjadi. Dan itu banyak, bukan di Arema saja, tapi di klub-klub sepak bola lain tuh banyak gitu loh, yang seperti itu. Jadi cuma itu aja. Terus kalau masalah chance Say war di dalam lapangan. Kita mengatain kelompok supporter lain atau kelompok tim yang sedang bertanding. Itu pendapatmu gimana? Kan ada yang pro dan kontra. Aku juga nge-chant. Ketika nonton bareng MU sama Indo MU, kita punya chant. Dan ada kata kotor-kotornya sih di dalam itu. Itu menyikapinya gimana, Bang? Sebenarnya gimana ya? Itu sudah salah satu bentuk, bukan aku bilang bukan seni ya, tapi keseruan aja. Jadi kita seru aja untuk ngatain, tetapi bukan yang membenci loh ya. Ini beda urusan nih. Apapun yang kita katakan itu belum tentu kita benci loh. Iya. Itu kan namanya cyber dalam hal ini untuk menguasai pikiran ya. Iya. Menguasai mentalnya dia. Kita akan lakukan apapun, tapi bukan dalam hal yang kasar.
bukan dalam hal yang terlalu parah atau mungkin main fisik, enggak itu semua. Cuma ini yang saya dengar memang kalau di TV kata-kata kotornya kan di mute, lalu muncul lagi ada waktu sebelum virus ini kan masih ada penonton kan, itu lucu juga mereka ketika kata-kata kotor itu keluar dikecilkan lalu dibesarkan lagi ketika lanjut lagi nyanyian yang lain. Sebenarnya ya nggak masalah kalau dikecilkan, nggak masalah. Karena apa? Yang nonton kan belum tentu ngerti. Iya, belum tentu dia udah cukup umur kan, bisa jadi anak kecil. Nanti kalau ditiru gimana? Cuma kan di stadion tetap itu tersampaikan gitu loh. Ada anak kecilnya juga. Tujuannya kan kita nyampaikan untuk yang main. Iya. Tapi takutnya nanti yang akhirnya kalau kita pahami betul fungsinya sebenarnya nggak ada masalah. Cuma ini untuk generasi penerus. Kayak anak kecil yang nonton, anak kecil yang ada di stadion, sebaiknya nggak dengar kata-kata itu. Sebaiknya nih. Karena kita nggak bisa ngelarang kan. Iya. Tapi perlu edukasi ya. Nah, tapi ya butuh edukasi ini. Nanti suatu saat kalau mereka mengerti tentang ini ya sudah. Mau nggak dilakuin ya pasti mereka juga ngelakuin. Nggak bisa lagi gitu. Cuma ya gitu, memang kenapa aku nyamannya nonton di rumah. Mungkin kalau misalnya ada anakku nanti mau ke stadion, lebih baik di rumah aja. Karena ya itu nggak bisa ada filter dari apa yang dia dengar di sekitarnya. Juga rawan kekerasan masih. Semoga ke depan enggak seperti itu lagi. Udah gitu aja sih. Padahal udah ada besi-besinya ya. Kita lihat di Liga Inggris mana ada sih besi-besi itu, nggak ada kan? Karena mereka sudah teredukasi nih. Iya. Penonton sudah teredukasi. Mau sedekat itu sama lapangan pun mereka nggak akan masuk. Mau ngatain sedekat itu, ya udah dikatain kan di saat itu juga. Pemainnya mungkin dibilang apa kek, tapi udah dia nggak sampai masuk apa itu, kecuali Cantona yang keluar ya. Itu urusan beda. Sampai ditendang-tendangan kungfu. Waduh, gila tuh, legend. Baiklah, Lur pecinta sepak bola Indonesia, itulah sekilas bincang-bincang kita ya, mengomentari persepak bolaan di Indonesia maupun mancanegara sampai Bung Valen gitu ya. Tapi itulah tadi pembicaraan kita, jauh dikatakan kalau mau sempurna jauh lah. Kita cuma supporter arus bawah ya Bang ya. Arus bawah. Supporter arus bawah yang pengen persepak bolaan Indonesia kedepannya bisa jauh lebih baik lagi, betul. Apalagi sampai masuk ke Piala Dunia ya Bang ya. Amin. Ini Piala Dunia ini. Masih pemuda-pemuda ini kan. Berapa ya? 16 jalan ya? Aja, ya. 16 ya kayaknya ya. Oke lah. Kalau begitu kita pamit undur diri ya. Saya Restu pamit undur diri dan Mas Dio mohon maaf apabila ada ucapan yang disengaja maupun tidak, baik dari saya ataupun Mas Dio ya. Kita cuma berkomentar sebagai penikmat sepak bola Indonesia. Betul. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, Arema.